Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKW Petra Pondok Pucung. Shalom. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Shalom. Selamat berjumpa kembali di Malam Pujian dan Doa pada hari Selasa 1 Maret 2022. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan hari ini. Kami dapat melakukan ibadah malam doa dan pujian dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. Ibadah malam doa ini kami serahkan kepadamu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tutup bungkus hamba-Mu dengan Roh Kudus yang akan menyampaikan renungan singkat, sehingga apa yang disampaikan adalah hanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adapun tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini adalah doa ucapan syukur. Bacaan kita terambil dari Esdra 7 ayat 27 sampai 28. Demikian, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyamarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja,
yang berkuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hari ini kami diberi tema doa ucapan syukur. Kalau kita mendengar kabar baik saat ini, pasti kita mengatakan puji Tuhan. Misalnya si A diterima di sekolah favorit. Puji Tuhan, si B lulus ujian. Puji Tuhan, si C sembuh dari penyakit COVID Omikron. Puji Tuhan. Itulah respon kita kalau mendengar kabar baik. Itu artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Namun dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam situasi apapun, selalu mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus baik. Jadi dalam kondisi baik ataupun tidak baik, harus mengucap syukur. Tidak mengumpat atau bersungut-sungut, walaupun secara manusia kita pasti kecewa kalau ada hal yang kurang baik. Tapi kita harus mengucap syukur seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Dalam bacaan kita hari ini juga Esra 7 ayat 27 sampai 28. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Terpujilah Tuhan itu mengucap syukur atas berita gembira, menggerakkan hati raja. Ia menyemarakkan Tuhan di Yerusalem. Berita gembira kedua, aku disenangi oleh raja, penasihatnya, serta pembesar. Jadi terpujilah Tuhan kita, ganti dengan kata mengucap syukur kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kadang kalau baik keadaan kita lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, kalau terjepit keadaan kita berdoa sekencang-kencangnya. Bahkan tanpa kita sadari, kita berdoa dengan umpatan-umpatan karena doa kita belum dijawab Tuhan. Kita lupa bersyukur. Begitulah kehidupan kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Pada Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah bersyukur. Kita tenang kalau sudah mengucap syukur. Karena bersyukur mengubah perspektif kita. Doa syukur mendatangkan damai sejahtera. Dengan mengucap syukur, energi positif muncul dalam diri kita. Coba kita flashback bagaimana Allah memelihara keluarga kita, memelihara kita pribadi lepas pribadi. Coba kita renungkan bagaimana Tuhan selalu menyertai kita di dalam tahun 2021 yang lalu. Atau beberapa waktu yang lalu di tahun 2022 ini. Di masa pandemik ini, Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan yang terinfeksi COVID sekalipun, dia sembuhkan. Walaupun ada juga yang meninggal. Kita harus mengucap syukur. Walaupun kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam situasi apapun, selalu mengucap syukur, sebab Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita hari ini, baik maupun dalam keadaan tidak baik. Mungkin kita sakit, tetaplah kita berdoa dengan ucapan syukur agar aura positif senantiasa melingkupi kita dan Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita. Karena dengan mengucap syukur, maka aura positif muncul dalam diri kita dan otomatis penyertaan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya renungan sederhana ini menjadi inspirasi bagi kita agar selalu mengucap syukur dalam keadaan baik atau tidak baik kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah kami dengarkan. Kami harus mengucap syukur agar aura positif hadir di kehidupan kami. Bahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan kami hari ini tidak baik. Mungkin sakit, mungkin kami kecewa, mungkin kami tidak beruntung. Ajar kami Tuhan agar senantiasa berdoa, mengucap syukur dalam segala situasi, baik atau tidak baik keadaan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman-Nya dengan lagu pujian berikut ini. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaik-Mu, karena tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa.
Mari kita lanjutkan dengan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar pokok doa yang sudah dibagikan. Diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.